sekali pastinya, karena ya kita harus happy kalau mengajar siswa, dan setelah melaksanakan observasi tadi rasanya sangat lega sekali ya. Alhamdulillah. Ya. Kira-kira nih ya Miss, pembelajaran tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan Miss? Tidak. Alhamdulillah, sebelumnya kan saya menyusun RPKP dulu ya, terus diaplikasikan dalam pembelajaran, dan alhamdulillah tadi sesuai dengan yang Miss tulis di modul atau di RPP. Jadi sebenarnya dari tahap pendahuluan inti sama sampai penutup itu berjalan dengan lancar dan sesuai. Alhamdulillah ya Miss. Kira-kira nih ya, hal apa yang membuat Miss merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi? Oke, pertama mungkin akan menceritakan yang buat Miss puas dulu gitu ya dalam pembelajaran tadi. Hal yang membuat sekali sebagai pengajar itu melihat perkembangan mereka ketika berdiskusi atau ketika dalam kegiatan pembelajaran itu sangat signifikan sekali sesuai tujuan yang ingin dicapai gitu, ya. Terus mereka juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok gitu, karena dalam pembelajaran yang tadi diterapkan di kelas itu ada diskusi kelompoknya. Terus mereka itu sangat curious gitu, antusias, rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Jadi mereka itu nanya di kelompoknya. Jadi alhamdulillah Miss juga berkeliling kelompok gitu. Mereka saling tanya jawab tentang suatu hal. Jadi luar biasa pokoknya. Nah, kalau misalkan untuk tidak puasnya kan tadi yang puasnya dulu ya. Kalau misalkan yang tidak puasnya mungkin ada beberapa murid juga gitu yang ada yang malu-malu, mungkin karena kelompoknya terpisah mungkin sama bestinya gitu ya, jadi agak kikuk juga gitu. Ada yang seperti itu juga, mungkin nanti misalkan kasih tahu, ngobrol juga bahwa kan kita kalau dalam berkelompok itu kita nggak bisa disetting bahwa harus sama teman dekat gitu, sama setiap teman pun. Terus kalau misalnya dalam berdiskusi itu harus berjalan lancar gitu. Itu kan melatih mereka berkomunikasi dengan orang lain, gak hanya sama teman dekatnya sendiri atau sama teman sebangkunya sendiri. Dari pengamatannya bagaimana pencapaian kompetensi siswa tadi? Mungkin dari ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum tercapai kompetensi yang diujikannya gitu ya, disebabkan saya belum memahami betul tentang keberagaman dan karakteristik siswa itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat saya berpikir sejenak gitu, ini harus digimanain ya, seperti itu. Jadi apa yang menjadi kesulitan siswa dalam selama proses pembelajaran tadi? Mungkin selain ada beberapa siswa yang masih malu-malu ketika berkomunikasi dalam diskusi karena kelompoknya tidak sesuai dengan yang dia inginkan gitu ya. Mungkin ada hal lain, salah satunya Bu Pia itu perlu lebih banyak lagi ngasih alat peraga, memberikan alat peraga atau membawa alat peraga ke dalam kelas supaya mereka itu lebih apa yang diajarkan itu bisa terap gitu, lebih tertarik dan bisa lebih diaplikasikan sama mereka seperti itu. Jadi alat peraga itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Kalau kesulitan sendiri itu apa kira-kira? Nah, setelah tadi ada tentang karakter yang mereka beragam, mungkin kesulitannya sekarang tuh gimana cara menyusun modul yang berpusat pada peserta didik yang memiliki perbedaan karakter seperti itu ya. Dan kan pada akhirnya mereka juga harus paham tentang materi yang kita berikan, walaupun mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda. Itu gimana caranya kita harus ngajarnya gitu dengan karakter mereka yang berbeda-beda, tapi materinya mereka pahami. Apa yang akan misalkan menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang tadi disebutkan? Nah, kalau misalkan
alternatif untuk menyelesaikan masalah yang tadi gitu ya. Mungkin Miss sebagai guru juga kan ada MGMP sekolah gitu ya, jadi harus berkomunikasi dulu sebenarnya sama guru MGMP yang serumpun dulu, bahasa Inggris gitu ya, ini gimana cara penyelesaiannya. Nah kalau misalkan dirasa kurang, bertanya kepada guru senior atau guru yang sudah mengikuti beberapa pelatihan terkait tentang kegiatan pembelajaran, supaya kita tuh lebih variatif, terus punya ide-ide baru seperti itu dalam pengaplikasian atau menyelesaikan beberapa problem di kelas, apalagi yang tentang siswa yang mempunyai berbagai macam karakter. Kita harus mengajar materi yang sama dan mereka itu juga harus mendapatkan hasil yang sama. Hal-hal apa saja yang didapatkan dari kegiatan saya? Selama mengajar tadi di kelas 11 mohon maaf, Miss sendiri memiliki banyak pengalaman, terus juga hal-hal yang baru gitu ya. Contohnya jadi apa ya, thinking for a while gitu, berpikir sejenak bahwa jadi guru itu harus melayani siswa itu seperti apa gitu, apalagi tahu sendiri yang seperti tadi siswa yang memiliki banyak berbeda-beda karakter gitu, itu kita treatmentnya itu harus seperti apa gitu kan, tidak mungkin treatmentnya disamakan seperti itu ya. Mereka bagaimana cara agar memberikan kenyamanan kepada mereka untuk belajar gitu, terus juga mendapatkan hasil yang diharapkan, terus jadi mengetahui gitu kekurangan dan kelebihan setiap siswa itu seperti apa. Contohnya jadi ketahuan siswa ini mah agak kurang komunikasinya gitu sama kelompok yang baru gitu, hanya komunikasi lancar sama teman sebangku aja. Ketika dia dibuatkan beberapa kelompok gitu, dia tidak siap ketika komunikasi dengan teman yang lain walaupun sekelas gitu. Itu aja mungkin ya. Lalu apa yang Miss akan lakukan untuk pertemuan berikutnya? Nah, belajar dari yang observasi kemarin di kelas 11 dulu, jadi akan mempersiapkan diri lagi, terus juga akan mempersiapkan metode yang baru lagi, pastinya dengan dari hasil bertanya kepada guru yang serumpun bahasa Inggris, terus juga bertanya juga metode-metodenya atau bagaimana cara menyelesaikan masalah di kelas tadi dengan guru yang sudah mempunyai kompetensi yang lebih tentang pikiran belajar mengajar di kelas seperti itu. Terus juga membuat alat peraga, karena tadi kan siswa itu ternyata harus menggunakan alat peraga yang lebih atraktif supaya mereka juga ada kegiatan pembelajaran yang bermakna gitu, yang secara visual gitu ya. Terus juga membuat modul yang lebih relevan, lebih ideal, dan pastinya bagus lah. Baik, Miss, saya rasa pertemuan ini cukupkan sekian. Semoga apa yang Miss rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak, Miss, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.